Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tauhidullah, Bagaimana Manusia Bertuhan. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Zakia Ulfa. Nama saya Ermen Nurul. Baiklah, kami akan membacakan isi makalah kami yang dibacakan oleh teman kita Zakia. Tauhidullah, Bagaimana Manusia Bertuhan. Manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa peri kemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh nafsu-nafsu. Kepercayaan kita terhadap Tuhan sangatlah beragam. Ada yang sangat mempercayai tentang adanya Tuhan hingga ke dasar hatinya, sehingga apabila disebutkan namanya, hatinya akan bergetar. Ada juga yang hanya sekedar percaya saja tentang Tuhan mereka, tanpa adanya pemahaman yang benar tentang Tuhan mereka. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang bermakna. Sering dengan kebutuhan spiritualitas seorang, Islam memiliki banyak bentuk ritual keagamaan. A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Ketika manusia mengakui bahwa Allah Tuhannya, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini, kecuali hati yang tertutup. Sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi kepada orang yang hatinya telah tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini, namun dengan kadar yang rendah. Tuhan berada di dalam hati orang-orang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sudah barang tertentu agar semuanya itu dapat dicapai, maka ia harus dapat menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. B. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yaitu memiliki kebebasan untuk memilih. Kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan menentu. Ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. 4, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. 5, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. 6, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Ciri-ciri manusia bertuhan: mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. Kedua, menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. Ketiga, manusia dianugerahkan akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Keempat, manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erwin. C. Membangun argumentasi tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat izmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat izmali maksudnya adalah
bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar, yaitu Al-Qur'an. Sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwa Allah adalah yang Maha Esa, Maha Suci, Dia Maha Pencipta, Maha Pendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. 2. Bersifat tashili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adalah adanya Asmaul Husna. Tujuan manusia bertuhan adalah mendapatkan perlindungan seperti awal sejarah manusia prasejarah. Munculnya agama adalah ketidaktahuan di masa binatang buas, bencana alam, maka mereka menerangkan dan mendadak mewujudkan untuk meminta perlindungan kepada objek-objek seperti batu besar, pohon, gua, gunung, dan lain-lain. Ketidaktahuan kemana ia akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. Sampai di sini isi makalah kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.